Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatuddin hafizakumullah, hadirin Sobat Aqyas hafizakumullah yang insyaAllah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai wujud syukur minimalis kita. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, malam ini adalah malam terakhir di tahun 2021 insyaallah. Sebentar lagi berganti tanggal, saudaraku, berganti kalender, berganti bulan sudah tentu, dan berganti tahun 2022. Itu biasa. Pergantian tahun sebenarnya bukan sesuatu yang amazing, bukan sesuatu yang heboh, bukan sesuatu yang harus gegap gempita penyambutannya, enggak. Apalagi pergantian tahun Masehi, ya. Tidak harus, saudaraku ikhwatuddin fillah. Pergantian tahun itu hanya pergantian kalender. Pergantian tahun itu tidak lebih seperti pergantian hari-hari kita. Berganti dari hari ke hari, dari hari Senin ke Selasa, dari Selasa ke Rabu, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Seperti pergantian tahun itu pergantian minggu ke minggu, bulan ke bulan. Sesuatu yang alamiah, sunnatullah, tak perlu terlalu diambil pusing sampai-sampai melanggar syariat. Namun saudaraku ikhwatuddin fillah, yang terpenting dari setiap pergantian waktu, baik itu hari, minggu, bulan, tahun, seperti sebentar lagi berganti ke tahun 2022, yang paling penting bagi kita adalah memuhasabai diri kita, mengevaluasi diri kita ke depan agar kita bisa jauh lebih baik. Muhasabah itu memang tak harus awal tahun atau akhir tahun, awal tahun, nggak harus, saudaraku. Pergantian tahun muhasabah, di mana-mana begitu kan. Setiap ada pergantian tahun ada muhasabah. Enggak harus. Muhasabah itu kula yaumin, setiap saat. Setiap saat, anytime kita harus muhasabah. Sebelum tidur kita muhasabah, bagus. Sebelum tidur kita mikir, ya Allah, seharian tadi ngapainnya saya ini kan. Adakah dosa yang aku lakukan kepadamu ya Allah? Adakah dosa yang aku lakukan kepada tetangga ya Allah? Adakah dosa yang aku lakukan kepada istri atau suami ya Allah? Adakah dosa yang aku lakukan kepada bawahan saya? Itu kula yaumin. Setiap saat itu yang namanya muhasabah. Yang dalam istilah manajemen muhasabah itu disebut dengan MONEV, ya, monitoring and evaluasi. Itu harus setiap saat dilakukan secara periodik, saudaraku. Namun manusia ini kan memang senang dengan hal-hal yang bersifat momentum of memorial, ya kan. Jadi memori dari sebuah momentum itu manusia itu senang, biasa seperti itu. Bolehkah itu kita melakukan sesuatu pada waktu-waktu tertentu terkait momentum? Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah, saudaraku. Karena Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW pun satu saat menggunakan momentum secara khusus untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya ketika Rasulullah Muhammad SAW itu berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Bukankah Nabi Muhammad itu masuk kota Madinah itu bulan Rabiul Awal, artinya sudah melampaui bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal, jadi 2 bulan
2 bulan setelah lewat bulan Muharram, Nabi masuk kota Madinah. Itu awal marrah, pertama kali beliau masuk kota Madinah pas waktu hijrah itu. Sehingga melewati Muharram. Pada tahun berikutnya, pada tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW, beliau Rasulullah SAW menangin bulan Muharram, dan di Madinah itu ramai sekali. Ada kejadian yang orang-orang Yahudi itu gegap gempita ramai. Ditanya sama Nabi, ada apa ini? Maka kemudian sahabat-sahabat menjawab, ya Rasulullah, ini hari yaumun najallahu Musa Fir'aun, bahwa Allah di hari ini memenangkan Musa atas Fir'aun. Maka kemudian Nabi Musa fasomahu Musa syukran lillahi ta'ala. Maka Nabi Musa berpuasa di hari itu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, dan itu diikuti oleh Bani Israel. Sehingga setiap hari itu, yaitu maksudnya Asyura ya, 10 Muharram, itu kemudian saudaraku ikhwatadina fillah dimeriahkan. Dan Nabi pada itu tuh kaget, kok rame banget. Ketika dikasih tahu seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya, ana aula bi Musa minhum, saya lebih berhak untuk memperingati kemenangan Musa ketimbang mereka orang Yahudi. Akhirnya fasamahu wa amara bisyami. Nabi Muhammad SAW berpuasa dan memerintahkan puasa pertama kali wajib, yaitu 10 Muharram. Sebelum nanti di bulan Rajab turun firman Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam, dan seterusnya tentang masalah kewajiban puasa Ramadan. So, Nabi ternyata menggunakan momentum kemenangan Musa untuk berpuasa 10 Muharram itu. Artinya Nabi pun sangat interest juga dengan yang namanya momentum. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa di hari Senin? Daka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilayya. Itu hari karena aku dilahirkan, dan di hari itu pula pertama kali Al-Quran itu turun. Jadi itu momentum, pengulangan memorial itu sebagai sebuah momentum indah. Ya boleh-boleh saja lah kita lalui, kita lakukan itu. Seperti 17 Agustus, kan kemerdekaan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi tiap tahun diulang untuk diingat, diperingati. Itu namanya momentum, saudaraku. Jadi muhasabah di momentum awal tahun atau di akhir tahun sah-sah saja. Bukankah muhasabah itu kula yaumin anitem? Bukankah muhasabah itu setiap saat? Dan di antara setiap saat itu termasuk awal tahun atau akhir tahun. Jadi saudaraku boleh saja bermuhasabah di akhir tahun atau di awal tahun. Dan muhasabah itu sendiri, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, itu sangat penting. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab sama Allah, sebelum kalian dievaluasi sama Allah. Evaluasi apa yang kalian lakukan selama hidup di dunia sebelum nanti kalian dievaluasi nanti di akhirat. Itu saudaraku. Jadi penting itu yang namanya muhasabah. Ayo saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, sobat Aqyas, insyaallah selalu dijaga sama Allah. Malam ini kita ajak bareng-bareng diri saya, Anda semua untuk bermuhasabah. Nah, ayat muhasabah yang paling korelatif, yang biasa para narasumber, para ustadz, para kiai, para habaib, para ajungan itu mengungkapkannya biasanya adalah surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, 19. Ini ayat populer terkait dengan ayat-ayat muhasabah. Untuk memuhasabah diri, untuk mengevaluasi diri, itu biasanya surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19 ini. Saya ingin jauh lebih dalam nanti, ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu hafizahumullah untuk menggali spirit dan motivasi untuk bahan muhasabah kita dari surat Al-Hasyr ayat 18-19 ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saudaraku, ayat ini ya, Masya Allah, kalau dikaji secara mendalam itu panjang. Ini karena waktu durasi ya. Jadi saya ingin persingkat, saudaraku, ikhwatadina fillah, dari ayat yang bisa memotivasi diri sebagai landasan untuk bahan muhasabah kita akhir dan awal tahun ini. Saudaraku ikhwatadina fillah, surat Al-Hasyr 18-19 ini ada 3 hal yang bisa kita ambil spirit dan motivasinya untuk bahan evaluasi kita ya, bahan muhasabah kita.
Yang pertama, di ayat ini disebut perintah takwa itu 2 kali. Pertama di depan, yang kedua di akhir. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Kemudian diulang lagi, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ada 2 perintah takwa di sini. Nah, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, menurut menurut Imam Al-Qurtubi, itu beliau menyebutkan ini ketika beliau menafsirkan ayat ini, kenapa ada 2 perintah takwa di sini, yang awal sama yang akhir. Jadi yang pertama itu kata beliau, perintah takwa pertama itu adalah berkaitan dengan bertobat, membersihkan diri kita, ya kan ya. Membersihkan diri kita, kalau kita udah bersih baru kita bisa muhasabah, itu kan ya. Baru kita mengevaluasi diri kita ke depan supaya kita jauh lebih baik. Terus perintah takwa yang kedua adalah apa? Menghiasi diri. Menghiasi diri supaya kita menghiasi diri dengan amal soleh, supaya hidup kita jauh lebih berkualitas di masa-masa yang akan datang. Itu artinya saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Di perintah takwa pertama ini, sebelum perintah untuk bermuhasabah, wal tandur nafsu ma qaddamat ligat, seolah Allah ingin ngasih tahu kepada kita bahwa terhadap dosa-dosa masa lalu, kalau sudah bertaubat, udahlah, gak usah diingat-ingat lagi, gak usah diiling-iling lagi, tutup bukulah, tetap wal tandur nafsu ma qaddamat ligat, tatap nih ke depan ini, supaya kita bisa jauh lebih baik. Kadang kalau kita ngungkit-ngungkit masa lalu itu, kita akan jadi senewan, ya kan? Kita jadi baper, terus kita menjadi lemes. Akhirnya kita tidak bisa action atau move on lah, kalau bahasa anak muda kan begitu kan, bahasa milenial. Nggak bisa move on karena kita masih digandoli dengan masa lalu gitu kan. Dosa-dosa masa lalu itu kalau sudah kita bertaubatan nasuha, nggak usah diingat-ingat dan nggak usah diungkap-ungkap. Bahkan saudaraku, andai ada seorang pelacur ya, mohon maaf ya, mau nikah sama seorang ustadz gitu kan ya. Ustadz tidak tahu bahwa ini adalah mantan pelacur misalnya begitu kan, mantan pelacur itu kan. Misalnya ini saudaraku, mohon maaf kalau bahasa saya kurang pas. Maka saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, nggak usahlah ini orang yang dulu berzinah ini kemudian mengungkapkan kepada calon suaminya ini. Nanti akan ada madharat. Udah diam saja, nggak usah cerita-cerita. Kenapa? Ketika orang itu sudah bertaubat, saudaraku, kata Rasulullah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari segala dosa, kaman la dzanba lahu, seperti orang yang nggak punya dosa sama sekali. Nah, kalau sudah nggak punya dosa, dan nggak dianggap punya dosa sama Allah Rabbul Alamin, kenapa kita masih ngungkit-ngungkit dosa itu? Itu yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hei orang-orang yang bertakwa, kalau sudah Anda bertobat dengan masa lalumu, dosa-dosa masa lalu, udah bersih gitu kan, udah bersih. Bukankah kasus Ma'is itu kan ya, ketika mengaku berzina sama Nabi itu sampai berpaling, nggak mau mendengar. Ya Rasulullah, saya berzina, paling kamu ciuman. Ya Rasulullah, saya berzina, paling kamu perlukan. Ya Rasulullah, saya berzina, kamu paling begini saja, enggak sampai berzina. Ya Rasulullah, saya berzina beneran. Akhirnya Nabi nanya, kamu berzina beneran? Iya ya Rasulullah. Kamu tahu risikonya pengakuan ini? Iya ya Rasulullah. Risikonya itu tidak hanya kamu mati dirajam, tapi kamu diketahui oleh banyak orang. Enggak apa-apa ya Rasulullah, asal dosa saya dihapus. Begitu ya. Padahal sebenarnya tanpa melapor kepada Nabi Muhammad, kalau sudah bertaubat tanah sudah kehapus. Tapi karena memang sahabatnya luar biasa ya, saudaraku ikhwatadina fillah, akhirnya mau dirajam. Dan ketika diceritakan oleh yang ngerajam, kalau rajam itu kan dipendem atau ditaruh di dalam tanah setengah badan, kemudian dilempari batu kecil-kecil kan. Itu dia nggak kuat dia lari itu. Akhirnya dikejar sama yang ngerajam dan dilemparin oleh tulang onta. Akhirnya mati. Dan itu diceritakan ke Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diceritakan seperti itu, kan Nabi nggak ikut hadir di waktu rajam itu. Nabi mengatakan, kenapa kamu nggak biarkan dia lari? Gitu. Artinya Nabi berusaha untuk memberi kesempatan orang itu bertobat itu di dunia untuk berbuat baik. Andai
dia sebenarnya nggak usah ngomong, nggak usah ngelapor ke pengadilan Rasulullah pun sebenarnya kalau dia sudah taubat dan nasuha, sudah selesai itu sebenarnya. Karena at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari segala dosa, dia bersih, saudara. Ini ikhwataddina fidzakumullah ya, yang bisa kita renungin, kita gali sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Perintah takwa pertama ini adalah bahwa kita disuruh bertobat kepada Allah Rabbul Alamin, dan kalau sudah tobat dari dosa-dosa masa lalu, tatap ke depan, jangan natap lagi ke belakang, ya kan? Kalau toh menatap dosa masa lalu itu untuk membuat kita ingat dan semakin kuat beramal soleh, ya nggak ada masalah, sesekali. Seperti kita menatap kaca spion, itu kan sesekali, bukan terus menerus. Kalau terus menerus kita menatap kaca spion, tertabraklah kita, celaka, madarat, saudaraku. Ini takwa yang pertama. Takwa yang kedua itu apa? Di situ perintah takwa yang kedua, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Saudaraku ikhwataddina fidzakumullah, Bapak Ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, bahwa saudaraku ikhwataddina fidzakumullah, di sini perintah takwa yang kedua seolah Allah kata Imam Al-Qurtubi itu memerintahkan kita untuk menghindari maksiat di masa yang akan datang. Menghindari lagi, ya kan, menghindari terus menerus dengan penuh semangat amal soleh, beramallah soleh. Untuk takwa yang kedua ini, beramallah soleh kalian dengan menghindari maksiat supaya ke depan jauh lebih berkualitas. Itu dua makna perintah takwa di surat Al-Hasr ayat 18, saudaraku. Dan di tengah-tengah itu, ini yang kedua, pembahasan yang kedua, di tengah-tengah itu ada perintah yang lain kan. Jadi perintah bertakwa yang pertama, di tengah-tengah ada perintah, terus yang kemudian perintah ketakwa kedua di yang terakhir. Apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan seyogyanya setiap jiwa harus bisa melihat hari esok, saudara. Esok hari apa yang terjadi? Ma qaddamat lighad, gitu kan. Disinilah saudaraku ikhwataddina fidzakumullah, menurut para ulama, ini perintah bermuhasabah. Artinya apa? Orang bisa bermuhasabah, mengevaluasi diri, melihat dan menatap esok hari itu apa yang terjadi, apakah bisa jauh lebih baik atau tidak. Itu harus di awal bersih dulu dari segala dosa, supaya nggak berat, nggak digandoli terus dengan perbuatan dosanya, ya kan ya. Terus yang kedua, ya, takwa yang kedua harus benar-benar punya semangat untuk beramal saleh, kan begitu. Maka wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, itu akan berhasil. Monitoring dan evaluasi, muhasabah itu akan berhasil kalau kita nggak digandoli dengan memorial dosa-dosa masa lalu, dan kita masih tetap punya semangat untuk beramal soleh, memperbarui diri terus-menerus beramal soleh untuk masa yang akan datang. Maka muhasabah itu akan berhasil. Nah, saudaraku ikhwataddina fidzakumullah, apa sih yang dimaksud dengan lighad? Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Artinya kan terjemahnya kan, wal tandur seyogyanya seseorang jiwa atau seorang itu harus bisa melihat ma qaddamat lighad, apa yang dilakukan untuk esok hari. Apa ini masuk dengan esok hari? Esok hari itu ada dua macam. Ada esok hari yang dekat dan ada esok hari yang jauh. Esok hari yang dekat itu adalah hari-hari yang akan datang ini, minggu-minggu yang akan datang ini. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, berpuluh-puluh tahun yang akan datang pun itu kita sebut esok hari yang dekat. Esok hari yang dekat. Nah, esok hari yang dekat, hari-hari yang akan datang ini sehari berganti hari, kan kalau bisa makin lama makin baik, gitu kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, ya kan, maka beruntunglah. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi, barang siapa yang hari ini sama same dengan yang kemarin, ya rugi, gitu kan ya. Maubun, rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, saudaraku, fa huwa mal'un, celakalah, saudaraku. So, maksudnya hari esok yang dekat ini
tetaplah harus kita evaluasi terus menerus, ya kan ya. Harus kita perbaiki, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, ya kan. Yang yang hari esok lebih baik juga daripada hari ini. Terus seperti itu, saudaraku, ikhwatuddin hafizahumullah. Karena kalau tidak baik, ya rugi kan. Bukan hanya rugi, tapi bisa jadi celaka. Dan bagaimana mengevaluasi hari esok yang dekat ini? Ini ada tiga tips. Yang pertama, sebelum beramal. Yang kedua, saat beramal. Yang ketiga, setelah beramal. Ini evaluasi untuk hari esok yang dekat, hari-hari ke depan ini. Sebelum beramal, kita harus benar-benar muhasabah dulu, evaluasi. Apakah kita sudah ikhlas, motivasi karena Allah atau karena yang lain, gitu kan. Kalau kita dalam beramal itu tidak ada rasa ikhlas kepada Allah, ya jadi percuma itu. Kata Syekh Hasan Al-Basri, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Kata Syekh Hasan Al-Basri, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada seorang hamba yang selalu merenungi dan mengevaluasi, memuhasabai motivasi hidupnya ketika dia mau beramal. Kalau dilihat wa in kana lillah, kalau ketika mau beramal itu karena Allah, madha, lanjutin. Wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Hamba ini kalau lihat bahwa waduh, saya ini karena ingin dipuji orang ini, sudahlah nanti ajalah evaluasi beramalnya. Seperti itu tuh, saudaraku. Itu ciri-ciri hamba yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau benar-benar mau mengevaluasi diri, yang pertama tadi sebelum beramal. Yang kedua, pas waktu beramal. Pas waktu beramal ini, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, apa evaluasinya? Yaitu harus tetap istiqomah. Harus tetap semangat untuk on the track syariah. Ngikuti sunnah Nabi, gitu kan. Ketika beramal harus ikut benar-benar sunnah Nabi. Sebelum beramal harus benar ikhlas. Dan juga ngikuti sunnah Nabi juga. Pas waktu beramal punya semangat untuk tetap on the track syariah. Itulah rahasianya kenapa kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim di setiap kita baca Al-Fatihah. Itu kan doa. Doa itu ihdinas siratal mustaqim. Itu jangan diartikan ya Allah berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Bukan. Kita sudah dapat petunjuk ini kan. Tapi bagaimana menjaga petunjuk itu tetap berada di dalam jalan yang lurus, kita butuh bimbingan Allah. Makanya terjemahnya ihdinas siratal mustaqim, itu artinya ya Allah bimbinglah kami selalu berada di jalan yang lurus. Jangan engkau palingkan kami ya Allah. Jangan engkau biarkan kami dipalingkan oleh setan, oleh godaan-godaan. Terus bimbing. Ini penting, saudara. Makanya kenapa selesai sholat Mu'adz bin Jabal itu dinasihat oleh Nabi, ya Mu'adz, jangan sampai sekali-kali kamu meninggalkan selepas sholat doa kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kenapa? Karena meskipun sudah sholat, orang sudah sholat ya, tetapi kan selepas sholat itu yang namanya godaan kan kuat itu kan. Setan pada datang lagi. Nah, di situ tetap kita minta tolong kepada Allah supaya dibimbing terus menerus sama Allah. Nah, ini dalam perjalanan kita beramal itu seperti itu, selalu dekat dengan Allah, selalu mohon dengan Allah, mohon dibimbing kepada Allah Rabbul Alamin. Mohon dibimbing terus menerus itu kan. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk selalu kuat berzikir dan ingat Engkau ya Allah. Enggak terganggu oleh setan. Wa syukrika, dan untuk kuat mensyukuri nikmat-nikmat, wa husni ibadatik, dan untuk selalu baik dalam beribadah dan menyembah kepada Engkau ya Allah. Nah, ini butuh pertolongan Allah. Ini evaluasi di saat kita beramal. Yang ketiga, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, evaluasi saat selesai beramal. Nah, ini kita harus tetap mengevaluasi, merenungi gitu kan. Bisa sebelum tidur gitu kan. Kira-kira ya aku beribadah ini sudah berefek positif enggak ini? Kok alpan cetu wal tetepu gitu kan. Ngaji bolak-balik dari mulai Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu weekend enggak ngaji. Senin ngaji lagi gitu kan sampai Jumat. Tapi kok ya sik marahan sama suami, suaranya lebih keras daripada suaminya. Misalnya begitu kan ya. Sama anak-anak ngamuan kan begitu kan ya. Sama tetangga cemberut terus. Berarti kan ngajinya itu nggak berefek gitu loh. Amal soleh dan amal ibadahnya kurang berefek begitu tuh.
Nah ini nih perlu evaluasi. Apakah amalan yang sudah dilakukan itu memiliki manfaat yang luar biasa? Ini saudaraku ikhwata din hafizakumullah, makna wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, apa yang kita lakukan untuk esok hari yang terkait dengan esok hari yang dekat, hari-hari yang akan datang. Supaya apa? Kualitas amaliyah kita, kualitas amalan kita, kualitas pekerjaan kita makin lama makin baik. Kan butuh muhasabah, evaluasi kan, butuh senantiasa monitoring ya, dibimbing terus gitu, minta bimbingan kepada Allah, diskusi terus menerus supaya apa? Saling menasihatin satu sama lain supaya apa? Ya supaya lebih berkualitas, makin hari tambah baik begitu saudaraku. Terus makna yang kedua, makna esok hari yang kedua apa? Esok hari yang jauh. Kalau tadi esok hari yang dekat, hari-hari yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, selama kita masih hidup di dunia, itu adalah esok hari yang dekat. Harus semakin berkualitas. Dengan 3 hal tadi kan, sebelum beramal, pas waktu beramal, dan setelah beramal, itu harus selalu dievaluasi, supaya semakin hari semakin baik. Dan yang paling penting, makna yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, para ulama menafsirkan, itu adalah hari-hari esok yang akan datang yang jauh, yaitu akhirat. Disinilah saudaraku ikhwati nafizakumullah, semua hari-hari esok yang dekat itu semuanya orientasinya untuk hari esok yang abadi, yang jauh, yaitu akhirat, saudara. Orang yang aktivitas hidup di dunianya semata-mata berorientasi untuk hari esok yang abadi, dialah orang yang cerdas, gitu loh. Kalau dia ingin berkualitas ibadahnya, berkualitas aktivitas kerjanya, berkualitas aktivitas apapun yang dilakukan di dunia, tapi hanya untuk di dunia saja, buat apa, saudara? Buat apa? Karena di dunia kita tidak hidup di dunia. Kita meninggal di dunia, yes, tapi kita tidak pernah hidup di dunia untuk selamanya. Kita akan bergerak nih, kita hanya menepi dan berteduh di dunia yang fana ini. Nanti setelah itu kita bergerak lagi, menemukan tempat yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu jauh lebih kita utamakan. Akhirat itu, saudaraku. Itulah hari esok yang abadi. Karena itu orang yang cerdas, orang yang smart people, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu semua aktivitas ibadah di dunianya, aktivitas amalan di dunianya, orientasinya semata untuk akhirat. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajisu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Rasulullah Muhammad SAW, al-kayyis, orang yang cerdas, al-kayyis man dana nafsahu, orang yang selalu bermuhasabah diri, terus menerus bermuhasabah, mengevaluasi diri, apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat atau tidak, apa yang dilakukan itu sudah diridhoi oleh Allah atau tidak, apa yang dilakukan itu bisa berefek positif atau tidak, manfaat atau tidak untuk diri dan keluarga dan orang lain, terus dievaluasi. Itu satu orang yang cerdas, kata Rasulullah. Yang kedua kriteria orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah wa'amila lima ba'dal maut, yaitu seluruh aktivitasnya berorientasi kepada akhirat untuk hari esok yang abadi. So bi al-kayyis, jadilah orang yang cerdas, saudaraku, orang yang selalu berpikir ke depan, orang yang visioner. Bukan hanya visioner untuk hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan dalam kehidupannya di dunia, tapi visioner sampai di akhirat, saudaraku. Karena itulah hari esok yang abadi, yang bisa menolong kita nanti menjadi manusia yang bahagia atau tidak. Itu adalah akhirat, saudaraku. Itu yang kedua yang ingin disampaikan dari Al-Hasr 18. Dan yang ketiga itu Al-Hasr 19. Itu jangan sampai kita gagal berevaluasi, jangan sampai kita gagal bermuhasabah. Karena ketika kita gagal dalam muhasabah, saudaraku ikhwata din hafizakumullah, kita menjadi orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu orang yang melupakan Allah. Orang kalau tidak mengevaluasi diri, apakah yang dilakukan ini pertama sesuai dengan syariat atau tidak, diridhoi oleh Allah atau tidak, yang kedua itu ya, diridhoi oleh Allah atau tidak, yang ketiga, saudaraku, apakah manfaat atau tidak untuk dunia, untuk orang-orang di sekitarnya. Kalau dia tidak mengevaluasi seperti itu, atau dia hanya mengevaluasinya hanya manfaat atau tidak, ini dapat
cuan atau tidak, dapat untung atau tidak, cuman duniawi material saja, misalnya evaluasinya, maka berarti dia telah melupakan Allah. Dan apa yang terjadi kalau orang itu melupakan Allah? Gara-gara dia nggak mengevaluasi diri terkait dengan Allah dan Rasulnya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Maka mereka termasuk orang fasik sendiri, yaitu orang-orang yang melupakan Allah. Dan kalau itu terjadi, maka fa ansahum anfusahum, Allah akan membuat lupa dirinya. Lupa asal usulnya. Dari air mani yang hina. Lupa dulu gak punya apa-apa. Kalau sekarang dia menjadi orang yang gagah, ganteng, dihormati banyak orang, punya kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat, punya jabatan, punya kekayaan, punya banyak hal, punya apa-apa, maka dia dibuat lupa sama Allah bahwa dulu dia tidak punya apa-apa. Dulu dia yatim piatu. Dulu dia miskin. Bahkan dia lupa asal usulnya bahwa dulu dari air mani yang hina, ciptaan Allah. Dan biasanya orang kalau sudah lupa seperti itu, saudara, dia sombong, dia nggak ingat mati. Kalau sudah nggak ingat mati, dia merasa hidup terus-menerus seperti Fir'aun, saudaraku. Dia menganggap diri sebagai Tuhan. Dia semena-mena, dia zalim. Kalau dia penguasa, dia zalim kepada rakyatnya. Kalau dia suami, saudaraku, dia zalim kepada keluarganya. Kalau dia istri, dia durhaka kepada suaminya. Kalau dia anak-anak, dia durhaka kepada orang tuanya, saudaraku. Karena lupa dengan dirinya, lupa dengan masa lalunya. Bahwa dia dulu anak yang benar-benar sama ibunya diopeni sampai 24 jam kali 7 hari, kali 30 hari, kali 365 hari. Orang tuanya nggak pernah lelah. Tapi dia durhaka karena dia lupa dengan semua itu, saudara. Fa'ansahum anfusahum. Kenapa dia bisa lupa dengan dirinya sendiri, saudaraku? Lupa dengan apa yang terjadi pada masa lalunya, saudaraku. Yang dulu tercipta dari air mani yang hina. Yang dulu dia nggak punya apa-apa. Kenapa dia lupa itu semua? Itu memang dibuat lupa sama Allah karena dia melupakan Allahu Rabbul Alamin dengan tidak mengevaluasi diri bahwa semua yang dilakukan mestinya harus bertujuan apakah Allah ridho dengan apa yang dilakukan atau tidak. Ini ikhwatat din hafidhakumullah. So, ayo Bapak Ibu hafidhakumullah, sobat Akhias yang insyaallah selalu dijaga sama Allahu Rabbul Alamin. Jadikan momentum perubahan tanggal, perubahan tahun, perubahan hari sebagai activity muhasabah kita, monef kita